Bagian 2. Perumpamaan. Penglihatan kedua tentang kebijaksanaan yang dilihat Henokh, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Ini adalah permulaan kata-kata bijak yang aku katakan dan berhubungan dengan orang-orang yang diam di bumi. Dengarlah, nenek moyang, dan lihatlah, hai anak-anak keturunan, kata-kata kudus yang akan aku katakan di hadapan Tuhan segala roh. Lebih baik menyatakannya bagi angkatan terdahulu, tapi bagi anak-anak keturunan pun kami tidak akan menahan permulaan kebijaksanaan. Dan hingga saat ini belum pernah diberikan dari hadapan Tuhan segala roh kebijaksanaan yang aku terima sesuai dengan pengertianku, menurut kesenangan Tuhan segala roh, yang olehnya bagian kehidupan kekal telah diberikan kepadaku. 3 perumpamaan yang diberikan kepadaku, dan aku mulai menceritakannya dengan mereka yang diam di bumi. Pasal 38. Perumpamaan pertama. Ketika jemaat orang-orang benar muncul, dan orang-orang berdosa dihukum karena dosa-dosa mereka, dan diusir dari muka bumi, dan ketika Dia yang adil muncul di hadapan orang-orang benar yang terpilih, yang perbuatannya bergantung dari Tuhan segala roh, dan terang akan muncul bagi orang-orang benar dan orang-orang pilihan yang diam di bumi. Di manakah tempat tinggal orang-orang berdosa? Dan di manakah tempat peristirahatan orang-orang yang telah menyangkal Tuhan segala roh? Lebih baik mereka tidak dilahirkan. Dan ketika rahasia orang-orang benar diungkapkan, maka orang-orang berdosa akan dihakimi, dan orang-orang fasik akan diusir dari hadapan orang-orang benar dan terpilih. Dan sejak waktu itu, mereka yang menguasai bumi tidak akan menjadi kuat dan ditinggikan. Mereka tidak dapat memandang wajah orang benar, karena terang Tuhan segala roh akan terpancar dari wajah orang kudus dan yang benar dan yang terpilih. Dan raja-raja perkasa akan binasa pada waktu itu, dan akan diberikan ke dalam tangan orang yang benar dan kudus. Dan sejak saat itu, tidak ada yang bisa meminta belas kasihan dari Tuhan segala roh, karena hidup mereka telah berakhir. Pasal 39. Dan akan terjadi pada hari-hari itu, bahwa orang-orang yang terpilih dan anak-anak kudus akan turun dari surga yang tinggi, dan benih mereka akan menjadi satu dengan anak-anak manusia. Pada hari-hari itu, Henokh menerima buku-buku semangat dan kemarahan, dan buku-buku kegelisahan, dan pengusiran, dan belas kasihan tidak akan turun atas mereka, kata Tuhan segala roh. Dan pada saat itu, awan dan angin puyuh menguasai aku dari muka bumi, dan membawa aku ke ujung langit. Dan di sini aku melihat penglihatan lain, tempat tinggal orang benar dan tempat kediaman orang kudus. Di sana mataku melihat tempat tinggal mereka bersama para malaikat, dan tempat kediaman mereka dengan para kudus. Dan mereka bertanya dan memohon dan berdoa bagi anak-anak manusia, dan keadilan seperti air mengalir di hadapan mereka, dan belas kasihan seperti embun di atas bumi. Demikianlah itu ada di antara mereka untuk selama-lamanya. Dan pada hari-hari itu, mataku melihat tempat orang pilihan, dan yang adil, dan yang beriman, dan bagaimana keadilan akan ada di hari-hari mereka, dan orang-orang benar dan terpilih yang tidak terhitung jumlahnya ada di hadapannya untuk selama-lamanya.
Dan aku melihat mereka tinggal di bawah sayap Tuhan segala roh, dan semua orang benar dan terpilih di hadapannya dihiasi dengan cahaya api, dan mulut mereka penuh dengan berkat, dan bibir mereka memuji nama Tuhan segala roh, dan keadilan tidak akan berhenti dari hadapannya. Di sini aku ingin tinggal, dan jiwaku merindukan tempat ini. Di sini bagianku telah ada sebelumnya, karena seperti demikian telah didirikan bagiku di hadapan Tuhan segala roh. Dan pada hari-hari itu aku memberkati dan meninggikan nama Tuhan segala roh dengan berkat dan pujian, karena Dia telah menguatkan aku dalam berkat dan pujian sesuai dengan kehendak Tuhan segala roh. Untuk waktu yang lama mataku memandang tempat ini, dan aku memberkatinya. Diberkatilah Dia, dan biarlah Dia diberkati dari permulaan dan sampai selama-lamanya. Di hadapannya tidak ada kesudahan. Dia tahu sebelum dunia diciptakan bagaimana dunia ini dan bagaimana akan terjadi dari generasi ke generasi. Mereka yang tidak tidur memuji-Mu, mereka berdiri di hadapan kemuliaan-Mu dan memberkati dan memuliakan dan meninggikan Engkau berkata, Kudus, 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 Tuhan segala roh mengisi bumi dengan roh-roh. Dan mataku melihat mereka semua yang tidak tidur, berdiri di hadapannya dan memberkatinya, dan mereka berkata, Terpujilah Engkau, diberkatilah nama Tuhan untuk selamanya. Dan wajahku berubah sampai aku tidak bisa melihat lagi. Pasal 40. Dan setelah itu aku melihat 1000 kali 1000 dan 10.000 kali 10.000 makhluk tidak terhitung dan sangat besar, berdiri di hadapan kemuliaan Tuhan segala roh. Aku melihat, dan di 4 sisi Tuhan segala roh, aku melihat 4 wajah, berbeda dari yang berdiri, dan aku mengetahui nama-nama mereka, sebagaimana malaikat yang bersamaku memberitahukan nama mereka kepadaku, dan menunjukkan kepadaku semua rahasia. Dan aku mendengar suara-suara dari 4 wajah, selagi mereka memberkati di hadapan Tuhan yang mulia. Suara yang pertama, memberkati Tuhan segala roh untuk selama-lamanya. Dan aku mendengar suara kedua, memuji Dia yang terpilih dan orang-orang pilihan yang bergantung pada Tuhan segala roh. Dan aku mendengar suara ketiga, meminta dan berdoa bagi mereka yang diam di bumi, dan memohon dalam nama Tuhan segala roh. Dan aku mendengar suara keempat, yang menjaga dari setan, dan tidak mengizinkan mereka untuk datang di hadapan Tuhan segala roh, untuk mendakwa mereka yang diam di bumi. Setelah itu aku bertanya kepada malaikat damai sejahtera yang pergi bersamaku, yang menunjukkan segala sesuatu yang tersembunyi, dan berkata kepadanya, siapakah 4 wajah yang aku lihat itu, dan yang suaranya aku dengar dan telah aku tulis? Dan dia berkata kepadaku, yang pertama adalah Mikael yang kudus, penuh belas kasihan, panjang sabar. Dan yang kedua, yang berkuasa atas segala penyakit dan atas semua luka-luka anak-anak manusia, adalah Rufael. Dan yang ketiga, yang ada atas semua kekuasaan, adalah Gabriel yang kudus. Dan yang keempat, yang berkuasa atas penyesalan dan harapan orang-orang yang mewarisi hidup yang kekal, adalah Fanuel. Dan ini adalah 4 malaikat Allah yang maha tinggi, 4 suara aku dengar di hari-hari itu.
Pasal 41. Dan setelah itu aku melihat semua rahasia surga, dan bagaimana kerajaan itu dibagi, dan bagaimana perbuatan manusia ditimbang pada timbangan. Di sana aku melihat tempat tinggal orang pilihan, dan tempat tinggal orang kudus. Dan mataku melihat bagaimana semua orang-orang berdosa dilemparkan dari sana, mereka yang menyangkal nama Tuhan segala roh, dan mereka diseret, dan tidak ada istirahat bagi mereka, karena hukuman yang keluar dari Tuhan segala roh. Dan di sana mataku melihat rahasia halilintar dan guntur, dan rahasia angin, bagaimana mereka dibagi untuk bertiup atas bumi, dan rahasia awan dan embun. Dan di sana aku melihat juga dari tempat mana mereka keluar, dan dari mana mereka membasahi debu tanah. Dan di sana aku melihat tempat penyimpanan yang tertutup, yang daripadanya angin dibagi-bagi, dan tempat penyimpanan hujan es, dan tempat penyimpanan kabut dan awan, dan awannya melayang di atas bumi dari permulaan dunia. Dan aku melihat tempat penyimpanan matahari dan bulan, dari mana mereka datang dan ke tempat mana mereka kembali. Mereka kembali dalam kemuliaannya, dan bagaimana yang satu lebih mulia dari yang lain, dan jalur mereka yang tetap, dan bagaimana mereka tidak meninggalkan jalur mereka, dan bagaimana mereka tidak menambahkan apa-apa pada jalur mereka, dan tidak mengurangi apa-apa daripadanya, dan mempertahankan kesetiaan mereka satu dengan yang lain, tetap teguh dalam sumpah mereka. Yang pertama kali keluar adalah matahari, berjalan sesuai dengan perintah Tuhan segala roh, yang namanya kuat sepanjang kekekalan. Dan setelah itu jalur yang tersembunyi dan yang kelihatan dari bulan, menyelesaikan jalurnya siang dan malam, yang satu memandang yang lain, yaitu berlawanan satu sama lain di hadapan Tuhan segala roh. Dan mereka bersyukur dan memuji dan tidak beristirahat, karena ucapan syukur adalah istirahat mereka. Karena sinar matahari yang sering berubah-ubah membawa berkat atau kutuk, dan jalur peredaran bulan adalah terang bagi orang benar, dan kegelapan bagi orang-orang berdosa di dalam nama Tuhan yang menciptakan pemisahan antara terang dan gelap, dan membagi roh manusia, dan menguatkan roh orang benar dalam nama keadilannya sendiri. Karena tidak seorang pun malaikat dapat menghalangi, juga tidak ada kekuatan yang mampu menghambat bagi sang hakim untuk melihat mereka semua dan menghakimi mereka semua di hadapannya. Pasal 42. Kebijaksanaan tidak menemukan tempat di mana dia bisa hidup, dan tempat kediaman diberikan kepadanya di surga. Kebijaksanaan datang untuk tinggal di antara anak-anak manusia, dan tidak menemukan tempat kediaman. Kebijaksanaan kembali ke tempatnya dan mengambil tempat kedudukannya di antara para malaikat. Dan ketidakadilan datang dari tempat penyimpanannya. Yang tidak dicari, mereka temukan, dan diam dengan mereka, seperti hujan di padang pasir, dan seperti embun di tanah yang haus. Pasal 43. Dan lagi aku melihat halilintar dan bintang di langit, dan aku melihat bagaimana dia memanggil mereka semua dengan nama mereka, dan mereka mendengarkan dia. Dan aku melihat bahwa mereka ditimbang pada timbangan keadilan menurut cahaya mereka, sesuai lebarnya tempat mereka, dan hari penampakan mereka, dan jalur mereka,
Satu kilatan halilintar menghasilkan yang lain, dan jalur mereka sesuai jumlah malaikat, dan mereka menjaga kesetiaan di antara mereka sendiri. Dan aku bertanya kepada malaikat yang pergi denganku, yang menunjukkan apa yang rahasia, apakah ini? Dan dia berkata kepadaku, Tuhan segala roh telah menunjukkan kepadamu gambaran mereka. Ini adalah nama-nama orang benar yang diam di bumi dan percaya kepada nama Tuhan segala roh untuk selama-lamanya. Pasal 44. Juga hal-hal lain yang aku lihat mengenai kilatan halilintar, bagaimana mereka muncul dari bintang-bintang dan menjadi halilintar, dan tidak dapat berpisah dari bentuk mereka yang baru. Pasal 45. Dan ini adalah perumpamaan kedua tentang orang-orang yang menyangkal nama tempat kediaman kudus dan Tuhan segala roh. Mereka tidak akan naik ke surga dan tidak akan datang di bumi. Demikian akan menjadi bagian dari orang-orang berdosa yang menyangkal nama Tuhan segala roh. Mereka yang disimpan untuk hari penderitaan dan duka cita. Pada hari itu dia yang terpilih akan duduk di atas tahta kemuliaan dan akan menguji perbuatan anak-anak manusia, dan tempat-tempat kediaman mereka akan tidak terhitung banyaknya. Dan roh mereka akan menjadi kuat ketika mereka melihat Dia yang kupilih dan mereka yang telah dipanggil kepada namaku yang kudus dan mulia. Dan pada hari itu aku akan membuat Dia yang kupilih untuk tinggal di antara mereka, dan akan mengubahkan surga dan menjadikannya berkat dan terang yang kekal. Dan aku akan mengubahkan bumi dan membuatnya menjadi berkat, dan akan membuat orang-orang pilihanku untuk tinggal di atasnya. Dan mereka yang hidup dalam dosa dan yang melakukan kejahatan tidak akan berjalan di atasnya, karena aku telah melihat dan puas dengan kedamaian orang-orang benarku, dan telah menempatkan mereka di hadapanku. Tetapi bagi orang-orang berdosa telah menanti di hadapanku suatu penghakiman, supaya aku dapat menghancurkan mereka dari muka bumi. Pasal 46. Dan aku melihat Dia yang lanjut usianya, rambutnya putih bagaikan bulu domba, dan bersamanya ada seseorang yang wajahnya seperti penampakan seorang manusia, dan wajahnya penuh keagungan seperti salah satu malaikat-malaikat kudus. Dan aku bertanya kepada salah satu malaikat yang pergi bersamaku, yang menunjukkan semua rahasia, yang pergi bersamaku, yang menunjukkan semua rahasia mengenai anak manusia ini, siapakah dia, dan dari mana dia berasal, dan mengapa dia pergi dengan Dia yang lanjut usianya. Dan dia menjawab dan berkata kepadaku, ini adalah anak manusia yang memiliki keadilan, dan keadilan berdiam di dalamnya, dan segala harta kerahasiaan Dia singkapkan, karena Tuhan segala roh telah memilih Dia, dan bagiannya melebihi segala sesuatu di hadapan Tuhan segala roh, di dalam kebenaran sampai kepada kekekalan. Dan anak manusia ini yang telah engkau lihat akan menyingkirkan raja-raja dan orang-orang perkasa dari tempat mereka berbaring, dan orang-orang kuat dari tahtanya, dan akan melepaskan ikatan orang-orang kuat, dan akan menghancurkan gigi orang-orang berdosa. Dan Dia akan mengusir raja-raja dari tahtanya dan dari kerajaan mereka,
karena mereka tidak mengagungkan dirinya dan memujinya, dan tidak mengakui dengan rendah hati kerajaan yang diberikan kepada mereka. Dan Dia akan merendahkan wajah orang-orang kuat dan menggantikannya dengan rasa malu. Kegelapan akan menjadi tempat tinggal mereka, dan cacing-cacing akan menjadi alas tidur mereka. Dan mereka tidak akan memiliki pengharapan untuk bangkit dari tempat mereka berbaring, karena mereka tidak meninggikan nama Tuhan segala roh. Dan mereka ini adalah yang menguasai bintang-bintang di langit, dan mengangkat tangan mereka terhadap yang maha tinggi, dan menginjak-injak bumi, dan hidup di atasnya. Dan semua perbuatan mereka adalah ketidakadilan, dan kekuasaan mereka adalah dalam kekayaan mereka. Dan iman mereka adalah kepada dewa-dewa yang mereka buat dengan tangan mereka. Dan mereka telah menyangkal nama Tuhan segala roh, dan mereka akan diusir keluar dari rumah jemaatnya dan dari umat percaya yang bergantung di dalam nama Tuhan segala roh. Pasal 48. Dan di tempat itu aku melihat mata air keadilan yang tidak ada habisnya, dan di sekitarnya banyak mata air kebijaksanaan. Dan mereka yang haus minum daripadanya, dan akan dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dan tempat kediaman mereka adalah dengan yang benar dan kudus dan yang dipilih. Dan pada waktu itu anak manusia disebutkan di dekat Tuhan segala roh, dan namanya di hadapan Dia yang lanjut usianya. Dan sebelum matahari dan tanda-tanda diciptakan, sebelum bintang di langit dibuat, namanya dipanggil di hadapan Tuhan segala roh. Dia akan menjadi tongkat bagi orang-orang yang benar dan yang kudus, yang dengannya mereka dapat menopang diri mereka sendiri, sehingga tidak jatuh. Dan Dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan Dia akan menjadi harapan bagi orang-orang yang sakit di dalam hati mereka. Semua yang hidup di atas bumi akan tersungkur di hadapannya dan bertekuk lutut kepadanya, dan akan memberkati dan memuji Dia, dan akan menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan segala roh. Untuk tujuan ini Dia telah dipilih dan disembunyikan di hadapannya sebelum dunia diciptakan, dan Dia akan berada di hadapannya sepanjang kekekalan. Dan kebijaksanaan Tuhan segala roh telah menyatakan Dia kepada orang-orang yang kudus dan yang benar, karena Dia menyimpan bagian orang-orang benar, karena mereka telah membenci dan memandang hina dunia yang penuh ketidakadilan ini, dan telah membenci semua perbuatan dan cara-caranya di dalam nama Tuhan segala roh. Karena dalam namanya mereka akan diselamatkan, dan Dia akan menjadi pembalas bagi hidup mereka. Dan pada hari-hari itu, wajah raja-raja di bumi dan orang-orang perkasa yang menguasai bumi akan ditundukkan karena perbuatan tangan mereka. Karena pada hari kegentaran dan kesusahan, jiwa mereka tidak akan diselamatkan. Dan aku akan menempatkan mereka ke dalam tangan orang pilihanku, seperti jeramih di dalam api dan seperti timah di dalam air. Mereka akan terbakar di hadapan muka orang benar, dan tenggelam di hadapan muka orang kudus, dan tidak ada sisa-sisa mereka yang dapat ditemukan lagi. Dan pada hari kesusahan mereka akan ada perhentian di bumi. Di hadapannya mereka akan jatuh dan tidak akan bangkit lagi, dan tidak akan ada satupun yang akan mengulurkan tangan dan mengangkat mereka,
karena mereka telah menyangkal Tuhan segala roh dan yang diurapinya. Nama Tuhan segala roh diberkati. Pasal 49. Karena kebijaksanaan dicurahkan seperti air, dan kemuliaan tidak akan lenyap dari hadapannya selama-lamanya. Karena Dia sangat kuat di dalam semua rahasia keadilan, dan ketidakadilan akan berakhir seperti bayangan, dan tidak akan teguh. Karena Dia yang dipilih telah muncul di hadapan Tuhan segala roh, dan kemuliaannya sepanjang kekekalan, dan kekuasaannya sepanjang semua generasi. Dalam Dia berdiam roh kebijaksanaan, dan roh Dia yang menanamkan pengertian, dan roh pengajaran dan kuasa, dan roh mereka yang mati di dalam keadilan. Dan Dia akan menghakimi yang tersembunyi, dan tidak ada yang dapat berbicara kata-kata sia-sia di hadapannya, karena Dia adalah yang terpilih di hadapan Tuhan segala roh menurut kehendak-Nya. Pasal 50. Dan pada hari-hari itu akan ada perubahan bagi orang kudus dan yang dipilih, dan terang hari-hari akan berdiam atas mereka, dan kemuliaan dan kehormatan akan beralih kepada orang kudus. Dan pada hari-hari kesusahan, murka akan berkumpul di atas orang-orang berdosa, tetapi orang benar akan berkemenangan di dalam nama Tuhan segala roh, dan Dia akan menunjukkannya kepada yang lain, supaya mereka bertobat dan menghentikan perbuatan tangan mereka, dan mereka tidak akan memiliki kehormatan di hadapan Tuhan segala roh, tetapi dalam namanya mereka akan diselamatkan. Dan Tuhan segala roh akan memiliki belas kasihan kepada mereka karena rahmat-Nya yang besar. Dan Dia adil dalam segala penghakimannya dan di hadapan kemuliaannya, dan ketidakadilan tidak akan berdiri di hadapannya. Barang siapa tidak mau bertobat akan dibinasakan. Selanjutnya, Aku tidak akan berbelas kasihan kepada mereka, firman Tuhan segala roh. Pasal 51. Dan pada hari-hari itu, bumi akan mengembalikan apa yang dipercayakan kepadanya, dan dunia orang mati akan mengembalikan apa yang dipercayakan kepadanya, yang telah diterimanya. Dan neraka akan mengembalikan apa yang menjadi hutangnya. Dan Dia akan memilih orang benar dan orang kudus dari antara mereka, karena harinya telah tiba bagi mereka untuk diselamatkan. Dan Dia yang terpilih di hari-hari itu akan duduk di atas tahtanya, dan segala rahasia kebijaksanaan akan keluar dari pikiran perkataannya, karena Tuhan segala roh telah memberikannya kepadanya dan telah menghormatinya. Dan pada hari-hari itu, gunung-gunung akan melompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit akan meloncat seperti anak domba terpuaskan dengan susu. Dan mereka semua akan menjadi malaikat-malaikat di surga. Wajah mereka akan bersinar dalam kelegaan, karena Dia yang terpilih telah bangkit pada hari-hari itu. Dan bumi akan bersukacita, dan orang benar akan hidup di atasnya, dan orang pilihan akan berjalan ke sana kemari di atasnya. Pasal 52.
Dan setelah hari-hari itu, di tempat itu, di mana aku telah melihat semua penglihatan yang tersembunyi, karena aku dibawa oleh pusaran-pusaran angin dan dibawa ke sebelah barat. Di sana mataku melihat rahasia surga, segala sesuatu yang akan terjadi di bumi, gunung besi dan gunung tembaka dan gunung perak dan gunung emas dan gunung logam lunak dan gunung timbal. Dan aku bertanya kepada malaikat yang pergi bersamaku, apakah hal-hal itu yang telah aku lihat secara tersembunyi? Dan dia berkata kepadaku, semua hal-hal yang telah engkau lihat ini ada dalam kekuasaan Dia yang diurapinya, supaya Dia dapat memerintah dan berkuasa di bumi. Lalu malaikat damai sejahtera ini menjawab dan berkata kepadaku, tunggulah sejenak, dan kamu akan melihat dan akan disingkapkan kepadamu segala rahasia yang telah ditanam Tuhan segala roh. Gunung yang telah engkau lihat ini, gunung besi dan gunung tembaka dan gunung perak dan gunung emas dan gunung logam lunak dan gunung timbal, semua ini di hadapan Dia yang terpilih akan menjadi seperti lilin terkena nyala api dan seperti air yang jatuh dari atas ke pegunungan ini, dan akan menjadi lemah di bawah kakinya. Dan akan terjadi pada hari-hari itu, seorang pun tidak akan dapat menyelamatkan diri, tidak dengan emas, bukan dengan perak. Tidak ada yang akan dapat menyelamatkan diri atau melarikan diri. Dan tidak akan ada besi untuk berperang, dan tidak ada pakaian untuk baju sirah. Logam tidak akan membantu, dan seng tidak akan membantu, dan tidak akan ditempa, dan timbal tidak akan diinginkan. Dan semua ini akan hilang dan hancur dari muka bumi ketika Dia yang terpilih akan muncul di hadapan Tuhan segala roh. Pasal 53. Dan mataku melihat lembah yang dalam, yang mulutnya terbuka, dan semua orang yang diam di atas bumi dan laut dan pulau-pulau akan membawakannya hadiah dan persembahan dan upeti. Tapi lembah yang dalam itu tidak akan penuh. Dan mereka melakukan kejahatan dengan tangan mereka, dan orang-orang berdosa itu menghabiskan semua yang mereka tindas, tetapi mereka akan hancur di hadapan Tuhan segala roh. Mereka orang-orang berdosa akan dikejar dari muka buminya terus-menerus sampai kepada kekekalan. Karena aku telah melihat malaikat penghukuman telah pergi dan menyiapkan semua alat-alat untuk Satan. Dan aku bertanya kepada malaikat damai sejahtera yang pergi bersamaku, alat-alat ini bagi siapa mereka telah dipersiapkan? Dan dia berkata kepadaku, ini telah dipersiapkan bagi raja-raja dan orang-orang perkasa di bumi ini, supaya mereka dihancurkan bersamanya. Dan setelah ini, Dia yang benar dan terpilih akan membuat rumah jemaatnya muncul, dan selanjutnya mereka tidak akan terhalang dalam nama Tuhan segala roh. Gunung-gunung ini akan ada di hadapannya seperti bumi, dan bukit-bukit akan menjadi seperti mata air, dan orang benar akan beristirahat dari penindasan orang-orang berdosa. Pasal 54. Dan aku melihat dan berbalik ke arah sisi lain dari bumi. Dan aku melihat ada lembah yang dalam dengan api yang menyala-nyala. Dan mereka membawa raja-raja dan para penguasa dan menempatkan mereka di dalam lembah yang dalam.
Dan di sana mataku melihat bagaimana mereka membuat peralatan bagi mereka. Rantai besi yang beratnya tidak dapat ditimbang. Dan aku bertanya kepada malaikat damai sejahtera yang pergi bersamaku, peralatan rantai ini bagi siapa itu telah dipersiapkan? Dan dia berkata kepadaku, ini telah disiapkan bagi pasukan Azazel untuk memenjarakan mereka dan menempatkan mereka ke dalam neraka yang paling dalam. Dan rahang mereka akan ditutupi dengan batu-batu kasar, sebagaimana telah diperintahkan Tuhan segala roh, Mikael dan Gabriel, Rufael dan Fanuel, akan mengalahkan mereka pada hari besar, akan melemparkan mereka pada hari itu ke dalam tungku api pembakaran, supaya Tuhan segala roh dapat membalaskan kepada mereka atas ketidakadilan mereka, karena mereka menjadi tunduk kepada Satan dan telah menyesatkan orang-orang yang diam di bumi. Dan pada hari-hari itu hukuman dari Tuhan segala roh akan datang, dan semua tempat-tempat penyimpanan air yang di atas langit, dan juga mata air yang berada di bawah langit dan yang di bawah bumi akan dibuka. Dan semua air akan berkabung dengan air yang berada di atas di langit. Air yang berada di atas langit adalah jantan, dan air yang di bawah bumi adalah betina. Dan kemudian akan dihancurkan semua yang diam di atas bumi, dan mereka yang diam di bawah ujung langit. Dan melalui hal ini mereka mengetahui ketidakadilan mereka yang telah mereka lakukan di bumi, yang karenanya mereka dihancurkan. Pasal 55. Kemudian dia yang lanjut usianya menyesal dan berkata, dengan sia-sia aku telah menghancurkan semua yang tinggal di bumi. Dan dia bersumpah demi namanya yang besar, sejak saat ini aku tidak akan melakukan yang demikian untuk semua yang diam di atas bumi. Dan aku akan menempatkan tanda di langit, dan itu akan menjadi tanda kesetiaan antara aku dan mereka hingga kekekalan, selama langit ada di atas bumi. Dan akan sesuai dengan perintahku, apabila aku hendak menundukkan mereka oleh tangan malaikat pada hari kesusahan dan penderitaan, murka dan hukumanku akan tetap di atas mereka. Firman Tuhan segala roh. Hai kamu raja-raja perkasa yang akan diam di bumi, kamu akan melihat Dia yang kupilih, saat Dia duduk di atas tahta kemuliaanku dan menghakimi Azazel dan semua rekan-rekannya dan semua pasukannya di dalam nama Tuhan segala roh. Pasal 56. Dan aku melihat pasukan malaikat penghukuman berjalan dan memegang rantai besi dan perunggu. Dan aku bertanya kepada malaikat damai sejahtera yang pergi bersamaku, kepada siapa mereka ini pergi sambil membawa rantai? Dan dia berkata kepadaku, masing-masing kepada yang telah dipilihnya dan disukainya, supaya mereka dilemparkan ke dalam jurang yang dalam di lembah. Dan kemudian lembah itu akan terisi dengan yang dipilih dan disukai mereka. Dan hari-hari hidup mereka akan berakhir, dan hari kesalahan mereka mulai dari waktu itu tidak akan dihitung. Dan pada hari-hari itu
Para malaikat akan berkumpul dan mengarahkan pandangan mereka ke timur, ke arah orang-orang Partia dan Media, dalam rangka menggerakkan raja-raja, dan supaya roh pengganggu datang atas mereka, dan menggiring mereka dari tahta mereka, supaya mereka datang keluar dari tempat peristirahatan mereka seperti singa, dan seperti serigala lapar di tengah-tengah ternak mereka. Dan mereka akan naik dan melangkah di atas tanah orang-orang pilihannya. Tetapi tanah orang yang dipilihnya, bagi mereka akan menjadi lantai pengirikan dan jalan raya. Tetapi kota orang-orang benarku akan menjadi penghalang bagi kuda mereka. Dan mereka akan berperang di antara mereka sendiri. Dan tangan kanan mereka akan menjadi kuat melawan mereka sendiri. Dan seseorang tidak akan mengenal tetangganya atau saudaranya, atau anak laki-laki mengenal ayah atau ibunya, sampai jumlah mayat mereka tidak terhitung melalui pembantaian dan hukuman atas mereka. Itu tidak akan sia-sia. Dan pada hari-hari itu, dunia orang mati akan membuka mulutnya, dan mereka akan tenggelam ke dalamnya. Dan kehancuran mereka, dunia orang mati, akan melahap orang-orang berdosa dari hadapan orang-orang pilihan. Pasal 57. Dan setelah ini aku melihat lagi sejumlah kereta, di mana manusia menaikinya. Dan mereka tiba dengan angin dari timur dan barat dan menuju ke selatan. Dan suara kereta-kereta itu terdengar. Dan selagi keramaian ini terjadi, mereka yang kudus di surga melihatnya. Dan pilar-pilar bumi dipindahkan dari tempat mereka. Dan itu terdengar dari ujung bumi sampai ke ujung langit dalam satu hari. Dan mereka semua akan tersungkur dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan segala roh. Dan ini adalah akhir dari perumpamaan kedua. Pasal 58. Dan aku mulai berbicara perumpamaan ketiga tentang orang benar dan orang pilihan. Berbahagialah kamu, orang benar dan terpilih, karena bagianmu adalah mulia. Dan orang benar akan berada dalam terang matahari, dan orang pilihan dalam terang kehidupan yang kekal. Dan tidak akan ada akhir untuk hari-hari kehidupan mereka. Dan hari-hari orang kudus tidak akan terhitung jumlahnya. Dan mereka akan mencari terang dan akan menemukan keadilan dengan Tuhan segala roh. Akan ada damai sejahtera bagi orang benar bersama Tuhan seluruh dunia. Dan setelah itu akan dikatakan kepada yang kudus bahwa mereka harus mencari di surga rahasia keadilan, bagian dari iman kesetiaan, karena hal itu telah terbit seperti matahari di bumi, dan kegelapan telah menghilang, dan akan ada terang yang tidak akan berkesudahan, dan mereka tidak akan masuk ke dalam hari-hari yang terbatas, karena pertama-tama kegelapan akan dihancurkan, dan terang akan perkasa di hadapan Tuhan segala roh. Dan terang kejujuran akan menjadi kuat dalam kekekalan di hadapan Tuhan segala roh. Pasal 59. Dan pada hari-hari itu, mataku melihat rahasia halilintar dan cahaya terang, dan penghakiman mereka, dan mereka menyala sebagai berkat atau sebagai kutuk, seperti yang dikehendaki Tuhan segala roh. Dan di sana aku melihat rahasia guntur, dan bagaimana ketika bergema di atas langit suaranya terdengar,
dan mereka menunjukkan kepadaku tempat tinggal bumi dan guntur, baik untuk damai sejahtera atau berkat atau kutuk, sesuai firman Tuhan segala roh. Dan setelah itu semua rahasia benda-benda penerang dan halilintar ditunjukkan kepadaku ketika mereka menyala sebagai berkat dan untuk kebaikan. Kutipan Kitab Nuh, pasal 60. Pada tahun yang ke-500 di bulan ke-7, pada tanggal 14 bulan itu dari kehidupan Henok, dalam perumpamaan yang aku lihat, langit di atas langit terguncang dahsyat, dan pasukan dari Yang Maha Tinggi dan para malaikat 1000 kali 1000 dan 10.000 kali 10.000 menjadi sangat gelisah. Dan kemudian aku melihat Dia yang lanjut usianya duduk di atas tahta kemuliaannya, dan para malaikat dan mereka yang benar berdiri di sekelilingnya. Dan aku sangat gemetar dan takut menguasai aku. Pinggangku membungkuk dan seluruh tubuhku menjadi lemas, dan aku jatuh tersungkur. Dan Mikael yang kudus mengirim malaikat kudus lain, salah satu dari malaikat kudus, dan dia membangkitkan aku. Dan ketika dia mengangkat aku, rohku kembali, karena aku tidak dapat bertahan untuk melihat pasukan besar ini, dan getaran dan guncangan di surga. Dan Mikael yang kudus berkata kepadaku, karena penglihatan manakah engkau gemetar? Hingga hari ini adalah hari rahmatnya, dan dia menaruh belas kasihan dan lambat untuk marah atas mereka yang diam di bumi. Tapi ketika hari dan kekuasaan dan hukuman dan penghakiman datang, yang telah disiapkan Tuhan segala roh bagi mereka yang tunduk pada penghakiman yang adil, dan bagi mereka yang menyangkal penghakiman yang adil, dan bagi mereka yang menyebut namanya dengan sia-sia, hari itu telah dipersiapkan suatu perjanjian bagi orang-orang pilihan, dan suatu pencobaan bagi orang-orang berdosa. Dan pada hari itu 2 monster mengerikan akan dilepaskan. Yang betina namanya Lewiatan, untuk berdiam di kedalaman laut atas mata air samudra. Yang jantan bernama Behemoth, yang dengan dadanya menduduki gurun kosong yang disebut Dendain di sebelah timur taman, di mana orang pilihan dan orang kudus akan berdiam, di mana kakek moyangku diangkat, keturunan ke-7 dari Adam, manusia pertama yang dibentuk Tuhan segala roh. Dan aku meminta kepada malaikat lain agar dia menunjukkan kepadaku kekuatan monster itu, bagaimana mereka dipisahkan pada satu hari, bagaimana yang satu turun ke dalaman laut dan yang lainnya ke tanah gurun. Dan dia berkata kepadaku, engkau anak manusia, engkau menginginkan untuk mengetahui apa yang rahasia. Kemudian malaikat lain yang pergi bersamaku berbicara kepadaku dan menunjukkan kepadaku rahasia yang pertama dan yang terakhir, apa yang ada di langit yang tinggi dan di bumi di kedalaman dan di ujung-ujung langit,
dan di atas fondasi-fondasi langit, dan di dalam tempat-tempat penyimpanan angin. Dan bagaimana roh dibagi, dan bagaimana dilakukan penimbangan, dan bagaimana mata air dan angin dihitung sesuai dengan kekuatan roh dan kekuatan cahaya bulan, dan pembagian bintang-bintang menurut nama mereka, dan bagaimana masing-masing kelompok dibagi, dan suara gemuruh guntur menurut tempat di mana mereka jatuh, dan semua pembagian kilatan cahaya supaya halilintar dapat terjadi, dan mereka semua mentaatinya. Sebab guntur memiliki tempat peristirahatan, menunggu untuk bergemuruh, serta guntur dan halilintar tidak dapat dipisahkan. Dan meskipun tidak satu, keduanya pergi bersama-sama melalui roh dan tidak terpisahkan. Sebab ketika kilatan halilintar terjadi, guntur memperdengarkan suaranya, dan roh menyebabkan jeda selama kilatan, dan membagi sama rata di antara mereka. Sebab perbendaharaan kilat adalah seperti pasir, dan masing-masing dari mereka dalam kilatan cahayanya dikendalikan dengan kekang, dan kembali dengan kekuatan roh, dan bergerak sesuai jumlah arah mata angin di bumi. Dan roh dari lautan adalah jantan dan kuat, dan sesuai dengan kekuatan kuasanya, dia menarik laut kembali dengan kekang. Dan dengan cara seperti itu juga didorong ke depan, dan tersebar di antara gunung-gunung di bumi. Dan roh dari embun beku adalah malaikatnya sendiri, dan roh dari hujan es adalah malaikat yang baik. Dan dia telah meninggalkan roh salju karena kekuatannya sendiri. Dan dia memiliki roh khusus yang naik seperti asap, dan namanya adalah embun beku. Dan roh kabut tidak bergabung dengan mereka ke dalam tempat penyimpanan mereka, tetapi memiliki tempat penyimpanan tersendiri. Jalurnya adalah di dalam terang dan gelap, dan di musim dingin dan di musim panas. Dan tempat penyimpanannya di dalam terang, dan rohnya adalah malaikatnya. Dan roh embun memiliki tempat kediaman di ujung langit, dan terhubung dengan tempat penyimpanan hujan. Dan jalurnya adalah di musim dingin dan di musim panas. Awan dan kabut itu terhubung, dan yang satu melengkapi yang lain. Dan ketika roh hujan bergerak dari tempat penyimpanannya, para malaikat datang dan membuka tempat penyimpanan, dan memimpinnya keluar. Dan ketika itu disebarkan di seluruh bumi, hujan bergabung dengan air yang ada di bumi. Karena air adalah bagi mereka yang hidup di bumi. Karena mereka adalah makanan bagi tanah kering yang berasal dari Yang Maha Tinggi, yang di surga. Oleh karena itu, hujan memiliki ukuran, dan para malaikat mengaturnya. Semua hal ini aku lihat ke arah taman orang-orang benar. Dan malaikat damai sejahtera yang bersamaku berkata kepadaku, kedua monster ini siap untuk diberi makan menurut kebesaran Tuhan, agar hukuman Allah tidak menjadi sia-sia. Dan anak-anak laki-laki akan dibunuh dengan ibu mereka, dan anak-anak dengan ayah mereka.
hukuman dari Tuhan segala roh turun atas mereka dan akan beristirahat, supaya hukuman dari Tuhan segala roh tidak sia-sia atas mereka. Setelah itu akan ada penghakiman di dalam belas kasihannya dan kesabarannya. Pasal 61. Dan aku melihat pada hari-hari itu, tali yang panjang diberikan kepada para malaikat, dan mereka mengambil sayap bagi diri mereka sendiri, dan terbang, dan pergi ke arah utara. Dan aku bertanya kepada malaikat itu, mengapa mereka ini mengambil tali panjang dan pergi jauh? Dan dia berkata kepadaku, mereka pergi keluar untuk mengukur. Dan malaikat yang pergi bersamaku berkata kepadaku, mereka ini membawa ukuran bagi orang benar dan tali bagi orang benar, supaya mereka dapat bertopang dalam nama Tuhan segala roh untuk selama-lamanya. Dan orang pilihan akan mulai tinggal dengan orang pilihan, dan ukuran ini akan diberikan kepada iman dan akan mengokohkan kebenaran. Dan ukuran ini akan mengungkapkan semua rahasia kedalaman bumi, dan mereka yang telah mati oleh gurun, dan mereka yang telah mati dimakan ikan di laut, dan mereka yang telah mati dimakan oleh binatang, mereka akan kembali dan tinggal tetap pada hari dari Dia yang terpilih, karena tidak ada yang akan hancur di hadapan Tuhan segala roh, dan tidak ada yang dapat dihancurkan. Dan semua yang tinggal di tempat tinggi di surga menerima perintah. Satu kekuasaan, satu suara, satu terang, seperti api diberikan kepada mereka. Dan mereka memberkati dan meninggikan dan memuliakan dengan kebijaksanaan Dia yang esa. Dan mereka bijaksana dalam ucapan dan dalam roh kehidupan. Dan Tuhan segala roh menempatkan Dia yang terpilih di atas tahta kemuliaannya. Dan Dia akan menghakimi semua perbuatan mereka yang kudus di surga, dan akan menimbang perbuatan mereka dengan timbangan. Dan ketika Dia mengangkat wajahnya untuk menghakimi jalan-jalan mereka yang rahasia oleh firman Tuhan segala roh, dan jalan-jalan mereka di jalan penghakiman Allah yang maha tinggi, maka mereka semua akan berbicara dengan satu suara, dan memberkati, dan memuji, dan meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan segala roh. Dan kemudian akan berseru semua jemaah surga, dan mereka yang kudus di surga, dan tentara Allah, serubim, dan serapim, dan opanim, dan semua malaikat kekuasaan, dan semua malaikat tinggi, dan Dia yang terpilih, dan kekuasaan lain di bumi, di atas air pada hari itu, dan akan menaikkan satu suara, dan akan memberkati, dan memuliakan, dan memuji, dan meninggikan, dalam roh iman, dan dalam roh kebijaksanaan dan kesabaran, dan dalam roh kemurahan, dan dalam roh penghakiman dan damai sejahtera, dan dalam roh kebaikan. Dan semua akan berkata dengan satu suara, diberkatilah Dia, dan terpujilah nama Tuhan segala roh, dalam kekekalan dan sampai kekekalan. Dan mereka yang tidak tidur di surga yang tinggi akan memberkati Dia. Semua orang kudusnya yang di surga akan memberkati Dia. Dan semua orang-orang pilihan yang tinggal di taman kehidupan, dan setiap roh terang yang bisa memberkati dan memuliakan dan meninggikan dan berkata, kudus untuk namamu yang suci. Dan semua manusia akan memuji-muji
dan memberkati namamu untuk selama-lamanya. Karena besar rahmat Tuhan segala roh, dan Dia lambat untuk marah, dan semua perbuatannya dan semua kekuatannya sebanyak yang telah Dia buat, telah Dia ungkapkan kepada orang benar dan orang pilihan di dalam nama Tuhan segala roh. Pasal 62. Dan Tuhan memerintahkan raja-raja dan orang-orang kuat dan orang-orang mulia dan mereka yang diam di bumi, dan berkata, bukalah matamu dan angkatlah tandukmu jika kamu mampu untuk mengenali Dia yang terpilih. Dan Tuhan segala roh duduk di atas tahta kemuliaannya, dan roh keadilan dicurahkan keluar daripadanya, dan perkataan mulutnya membunuh semua orang berdosa dan semua orang fasik, dan mereka dihancurkan di hadapan wajahnya. Kemudian akan berdiri pada hari itu semua raja-raja dan orang-orang kuat dan orang mulia dan mereka yang menguasai bumi, dan akan melihat Dia dan akan tahu bahwa Dia duduk di atas tahta kemuliaannya, dan bahwa orang benar dihakimi dalam keadilan di hadapannya, dan tidak ada kata-kata sia-sia yang dapat diucapkan di hadapannya. Dan rasa sakit akan datang atas mereka, seperti wanita yang sakit bersalin, suatu kelahiran yang sulit, ketika bayi keluar dari rahim ibunya, dan dia kesakitan melahirkan. Dan sebagian dari mereka akan memandang yang lain, dan mereka akan gemetar dan akan tertunduk, dan rasa sakit akan menguasai mereka ketika mereka melihat Anak Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, dan raja-raja yang berkuasa dan semua orang yang menguasai bumi akan menghormati dan memberkati dan meninggikan Dia yang memerintah atas segala sesuatu, Dia yang disembunyikan. Karena sebelumnya Anak Manusia tersembunyi, dan Yang Maha Tinggi menjaganya dalam kekuasaannya, dan telah menyatakan Dia kepada orang pilihan. Dan jemaat orang kudus dan orang pilihan akan ditaburkan, dan semua orang pilihan akan berdiri di hadapannya pada hari itu. Dan semua raja-raja yang kuat dan orang mulia dan mereka yang memerintah atas bumi akan tersungkur dan akan menyembah dan akan berharap kepada Anak Manusia, dan akan memohon kepadanya dan meminta belas kasihannya. Dan Tuhan segala roh akan menindas mereka, supaya mereka segera pergi dari hadapannya, dan wajah mereka akan penuh dengan malu, dan kegelapan akan semakin dalam atas wajah mereka, dan malaikat penghukuman akan melakukan pembalasan kepada mereka, karena mereka telah menindas anak-anaknya dan orang pilihannya. Dan mereka akan menjadi tontonan bagi orang-orang benar dan orang-orang pilihannya, dan akan bersukacita karena mereka, sebab murka Tuhan segala roh tinggal atas mereka, dan pedang Tuhan segala roh mabuk dengan darah mereka. Dan orang-orang benar dan terpilih akan diselamatkan pada hari itu, dan tidak akan lagi melihat wajah orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak benar. Dan Tuhan segala roh akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan tinggal bersama Anak Manusia, dan akan makan dan berbaring dan bangkit kembali dengan Dia untuk selamanya. Dan orang-orang benar dan orang-orang pilihan akan bangkit dari bumi, dan akan berhenti menundukkan wajah mereka, dan akan dikenakan pakaian kehidupan. Dan ini akan menjadi pakaian kehidupan di hadapan Tuhan segala roh. Dan pakaianmu tidak akan menjadi tua, dan kemuliaanmu tidak akan berlalu dari hadapan Tuhan segala roh. Pasal 63. Dan pada hari-hari itu, raja-raja yang kuat yang menguasai bumi akan memohon kepada para malaikat penghukuman, kepada siapa mereka diserahkan, agar mereka diberi sedikit kelonggaran, sehingga mereka dapat bersujud
dan menyembah di hadapan Tuhan segala roh, dan dapat mengakui dosa-dosa mereka di hadapannya. Dan mereka akan memberkati dan memuliakan Tuhan segala roh, dan akan berkata, diberkatilah Tuhan segala roh, dan Tuhan atas segala raja, Tuhan atas orang-orang perkasa, dan Tuhan atas para penguasa, dan Tuhan segala kemuliaan, dan Tuhan segala kebijaksanaan, dan segala rahasia terbuka. Kekuasaanmu atas semua generasi, dan kemuliaanmu untuk selama-lamanya. Segala rahasiamu sangat dalam, dan tidak terbilang banyaknya, dan keadilanmu tidak dapat dihitung. Sekarang kami tahu bahwa kami harus memuji dan memberkati Tuhan atas segala raja, dan Dia yang memerintah atas semua raja-raja. Dan mereka akan berkata, siapakah yang akan memberikan kami istirahat, supaya kami dapat memuji dan bersyukur dan memberkati Dia, dan menjadi percaya di hadapan kemuliaan-Nya? Dan sekarang kami merindukan sedikit istirahat dan tidak menemukannya. Kami terusir dan tidak menerimanya. Terang telah terhenti bercahaya bagi kami, dan kegelapan adalah tempat tinggal kami untuk selamanya. Karena di hadapannya kami tidak percaya dan tidak menghormati nama Tuhan segala raja-raja. Dan kami tidak memuji Tuhan dalam segala perbuatannya, karena harapan kami adalah pada tongkat kerajaan kami dan dalam kemuliaan kami. Dan pada hari pencobaan dan kesusahan kami, Dia tidak menyelamatkan kami, dan kami tidak menemukan perhentian untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah setia dalam segala perbuatannya dan dalam penghakimannya dan keadilannya, dan bahwa penghakimannya tidak memandang orang. Dan kami akan menghilang dari hadapannya karena perbuatan kami, dan segala dosa kami dihitung dalam keadilan. Sekarang mereka akan berkata kepada diri mereka sendiri, jiwa kami penuh dengan barang-barang yang tidak adil, tetapi itu tidak mencegah kami turun ke dalam nyala api dan penderitaan neraka. Dan setelah itu wajah mereka akan penuh dengan kegelapan dan rasa malu di hadapan Anak Manusia. Dan mereka akan diusir dari hadapannya, dan sebuah pedang akan tinggal di tengah-tengah mereka di hadapan wajahnya. Dan berfirmanlah Tuhan segala roh, ini adalah ketetapan dan penghakiman bagi orang-orang perkasa, dan raja-raja, dan orang-orang mulia, dan mereka yang menguasai bumi di hadapan Tuhan segala roh. Pasal 64. Dan aku melihat wajah-wajah lainnya tersembunyi di tempat itu. Aku mendengar suara malaikat berkata, ini adalah para malaikat yang turun dari surga ke atas bumi, dan telah mengungkapkan kepada anak-anak manusia hal-hal yang rahasia, dan yang telah menyesatkan anak-anak manusia sehingga mereka berbuat dosa. Pasal 65. Dan pada hari-hari itu, Nuh melihat bahwa bumi bergeser menjadi miring, dan bahwa kehancurannya sudah dekat, dan dia segera angkat kaki dari sana, dan pergi ke ujung bumi, dan memanggil kakeknya Henok. Dan Nuh berseru dengan suara getir, dengarkan aku, dengarkan aku, dengarkan aku 3 kali. Dan dia berkata kepadanya, katakan kepadaku, apa yang terjadi pada bumi? Mengapa bumi ini begitu menderita dan terguncang? Mungkin aku akan binasa bersamanya. Dan setelah itu, ada keguncangan besar di bumi, dan terdengar suara dari surga, dan aku jatuh tersungkur. Dan Henok, kakekku, datang dan berdiri di depanku dan berkata, mengapa engkau menangis kepadaku dengan begitu pahit dan meratap? Sebuah perintah telah keluar dari hadapan Tuhan atas semua orang yang diam di bumi, bahwa akhir mereka sudah tiba, karena mereka telah mempelajari semua rahasia para malaikat, dan semua perbuatan jahat dari setan-setan, dan semua kuasa yang rahasia, dan semua kekuasaan mereka yang mempraktekkan ilmu sihir dan kuasa pemikat,
dan kekuasaan mereka yang membuat patung-patung logam di seluruh bumi, dan bagaimana perak dihasilkan dari debu tanah, dan bagaimana logam lunak terbentuk di bumi, karena timbal dan seng tidak dihasilkan dari bumi. Ada mata air yang menghasilkannya, dan ada malaikat yang berdiri menjaganya, dan malaikat itu sangat ahli. Dan setelah itu kakekku Henok memegang aku dengan tangannya dan mengangkat aku dan berkata kepadaku, "Pergilah, karena aku telah bertanya kepada Tuhan segala roh mengenai guncangan di bumi ini." Dan dia berkata kepadaku, "Oleh karena kejahatan mereka, maka penghakiman atas mereka telah genap, dan mereka tidak akan diperhitungkan lagi di hadapanku, karena mereka telah menyelidiki dan mempelajari ilmu sihir, maka bumi akan dihancurkan bersama mereka yang hidup di atasnya, dan bagi mereka tidak akan ada tempat pengungsian untuk selama-lamanya. Karena mereka telah menunjukkan hal-hal yang rahasia, dan mereka akan dihakimi, tapi tidak bagi engkau anakku. Tuhan segala roh tahu bahwa engkau bersih dan bebas dari semua kesalahan yang menyangkut hal-hal yang rahasia, dan dia telah mengokohkan namamu di antara orang kudus, dan akan menjaga engkau dari mereka yang diam di bumi, dan akan mengokohkan keturunanmu dalam keadilan, untuk menjadi raja-raja, dan untuk kehormatan besar, dan dari keturunanmu akan terpancar mata air kebenaran dan kekudusan, tidak dapat dihitung banyaknya, dan untuk selamanya." Pasal 66. Dan setelah itu, dia menunjukkan para malaikat penghukuman yang telah siap untuk datang dan melepaskan semua kekuatan air yang berada di bawah bumi untuk mendatangkan penghakiman dan kehancuran atas semua orang yang hidup dan tinggal di bumi. Dan Tuhan segala roh memerintahkan para malaikat yang telah pergi keluar supaya mereka tidak mengangkat tangannya, tetapi menunggu, karena para malaikat ini mempunyai kuasa atas air. Dan aku pergi dari hadapan Henok. Pasal 67. Dan pada hari-hari itu firman Tuhan datang kepadaku, dan dia berkata kepadaku, "Nuh, lihatlah bagianmu telah naik di hadapanku, bagian tanpa kesalahan, bagian dengan kasih dan kejujuran. Dan sekarang para malaikat sedang membuat sebuah bangunan kayu, dan ketika mereka telah selesai mengerjakan itu, aku akan meletakkan tanganku atasnya dan akan menjaganya. Dan daripadanya akan keluar benih kehidupan, dan suatu perubahan akan terjadi supaya bumi tidak tinggal kosong. Dan aku akan mengokohkan keturunanmu sampai selamanya, dan akan menyerahkan mereka yang ada bersamamu di atas permukaan bumi. Dan benih itu akan diberkati dan berkembang biak di atas bumi di dalam nama Tuhan. Dan dia akan memenjarakan para malaikat yang telah menunjukkan kejahatan itu di dalam lembah yang menyala-nyala, yang telah ditunjukkan kakekku Henok sebelumnya di barat, di dekat gunung emas dan perak dan besi dan logam lunak dan seng. Dan aku melihat lembah itu, ada keguncangan besar dan guncangan air. Dan ketika semua ini terjadi, dari api yang membara itu dihasilkan logam cair yang mengalir, dan dari guncangan di tempat itu tercium bau belerang dan bercampur dengan air itu, dan lembah para malaikat yang telah menyesatkan itu terbakar di bawah bumi. Dan dari lembah bumi itu mengalir sungai api, tempat di mana para malaikat yang telah menyesatkan orang-orang yang diam di bumi itu dihukum. Dan air itu akan melayani para raja dan orang kuat dan orang mulia dan mereka yang diam di bumi untuk menyembuhkan jiwa dan tubuh, tapi akan menjadi penghakiman bagi roh, karena roh mereka penuh hawa nafsu, supaya mereka dihukum di dalam tubuh mereka,
karena mereka telah menyangkal Tuhan segala roh dan akan melihat penghukuman mereka sehari-hari, tetapi tetap tidak percaya dalam namanya. Dan semakin tubuh mereka terbakar hebat, akan ada perubahan dalam roh mereka untuk selama-lamanya, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengucapkan kata-kata yang sia-sia di hadapan Tuhan segala roh. Karena penghakiman datang atas mereka, karena mereka percaya pada keinginan daging mereka dan menyangkal roh Tuhan. Dan perairan itu sendiri pada hari-hari itu akan mengalami perubahan, karena ketika para malaikat itu dihukum, mata air yang panas itu akan berubah. Dan ketika para malaikat naik, air dari mata air ini akan berubah menjadi dingin. Dan aku mendengar Mikael yang kudus menjawab dan berkata, penghakiman bagi para malaikat yang dikutuk ini adalah kesaksian bagi raja-raja dan orang kuat, dan bagi mereka yang menguasai bumi. Karena air penghakiman ini adalah bagi kesembuhan tubuh para raja-raja dan hawa nafsu kedagingan tubuh mereka. Tetapi mereka tidak akan melihat dan tidak akan percaya bahwa perairan tersebut akan berubah dan akan menjadi api yang akan membakar untuk selamanya. Pasal 68. Dan setelah itu, kakekku Henok memberi aku penjelasan tentang semua rahasia dalam sebuah buku dan perumpamaan-perumpamaan yang telah diberikan kepadanya, dan dia menjadikannya satu bagiku, yaitu kata-kata dari buku perumpamaan. Dan pada hari itu Mikael yang kudus menjawab, berkata kepada Rufael, kuasa roh memaksa aku dan menjadikan aku gemetar, oleh karena begitu beratnya penghakiman rahasia, penghakiman atas para malaikat. Siapakah yang dapat bertahan dengan beratnya penghakiman yang telah dijalankan, yang di hadapannya mereka gemetar ketakutan? Dan Mikael yang kudus menjawab dan berkata lagi kepada Rufael, siapakah dia yang hatinya tidak menjadi lunak karena hal ini, dan yang tidak terguncang oleh perkataan ini? Penghakiman telah datang atas mereka oleh karena orang-orang yang telah mereka sesatkan. Dan saat dia berdiri di hadapan Tuhan segala roh, Mikael yang kudus berbicara kepada Rufael, aku tidak akan mengambil bagian atas mereka di hadapan mata Tuhan, karena Tuhan segala roh murka kepada mereka, karena mereka bertindak seolah-olah mereka adalah dewa-dewa. Karena itu, penghakiman yang tersembunyi datang atas mereka untuk selamanya. Oleh karena itu, tidak ada malaikat atau manusia yang akan menerima bagian mereka, tetapi mereka sendiri akan menerima penghakiman mereka untuk selamanya. Pasal 69. Dan setelah ini, penghakiman akan menakut-nakuti dan menggentarkan mereka, karena mereka telah menunjukkan semuanya hal ini kepada manusia yang diam di bumi. Dan lihatlah nama-nama malaikat itu. Ini adalah nama-nama mereka. Yang pertama dari mereka adalah Semjasa, kedua Arestikifa, ketiga Armen, keempat Kakabael, kelima Turel, keenam Rumjai, ketujuh Danel, kedelapan Nukael, kesembilan Barakel, kesepuluh Azazel, ke-11 Armers, ke-12 Batarjal, ke-13
Asasael ke-14, Ananel ke-15, Turjal ke-16, Simapisil ke-17, Jetarel ke-18, Tumail ke-19, Tarel ke-20, Rumail ke-21, Isasael. Dan ini adalah kepala para malaikat, nama-nama kepala 100 dan kepala 50 dan kepala 10. Nama yang pertama, Jekun. Dia adalah yang telah menyesatkan semua anak-anak malaikat kudus, dan yang memimpin mereka turun ke bumi, dan yang menyesatkan mereka melalui anak-anak perempuan manusia. Dan yang kedua disebut Asbel. Dia adalah yang telah mengajarkan anak-anak malaikat kudus rencana jahat, dan telah menyesatkan mereka dengan mencemarkan tubuh mereka melalui anak-anak perempuan manusia. Dan yang ketiga disebut Gadriel. Dia adalah yang mengajarkan anak-anak manusia semua pukulan yang mematikan, dan yang menyesatkan Hawa, dan yang menunjukkan kepada anak-anak manusia senjata-senjata yang mematikan, baju sirah, dan perisai, dan pedang untuk berperang, dan semua senjata-senjata kematian kepada anak-anak manusia. Dan dari tangannya mereka telah pergi untuk melawan mereka yang diam di bumi dari waktu itu dan untuk selamanya. Dan yang keempat disebut Penemu. Dia telah mengajarkan anak-anak manusia hal-hal yang pahit dan manis, dan mengajarkan mereka semua rahasia kebijaksanaan mereka. Dia mengajarkan manusia menulis dengan tinta dan kertas, dan karenanya banyak terjadi dosa dari kekekalan sampai kekekalan dan sampai hari ini, karena manusia tidak dilahirkan untuk tujuan bahwa mereka harus memperkuat iman mereka dengan pena dan dengan tinta. Karena manusia tidak diciptakan berbeda dari para malaikat, bahwa mereka harus tetap benar dan murni, dan kematian yang menghancurkan segala sesuatu tidak akan menyentuh mereka. Tetapi melalui pengetahuan ini mereka hancur, dan melalui kuasa ini kematian menghabiskan mereka. Dan yang kelima bernama Kasdeja. Dia telah mengajarkan anak-anak manusia semua pukulan jahat oleh roh dan setan-setan, pukulan terhadap janin di dalam rahim sehingga keguguran, dan pukulan untuk menyerang jiwa, gigitan ular, dan pukulan yang dilakukan pada siang hari, dan anak ular yang namanya Tabaat. Dan ini adalah tugas Kesbel sebagai kepala dari sumpah yang menunjukkannya bagi mereka yang kudus ketika dia diam di tempat tinggi dalam kemuliaan, dan namanya Beka. Dan dia berkata kepada Mikael yang kudus, supaya dia menunjukkan kepadanya nama rahasia, supaya mereka dapat melihat nama rahasia itu, dan supaya mereka dapat menyebutkan nama itu di dalam sumpah, supaya mereka gemetar di hadapan nama dan sumpah itu, mereka yang menunjukkan kepada anak-anak manusia semua hal rahasia. Dan ini adalah kekuatan sumpah itu, karena itu sangat berkuasa dan kuat. Dan dia menempatkan sumpah ini Akai ke tangan Mikael yang kudus. Dan ini adalah rahasia sumpah ini. Mereka dikuatkan dengan sumpahnya, dan surga dihentikan sebelum bumi dibuat untuk selamanya. Dan dengan itu bumi didirikan di atas air, dan dari tempat-tempat tersembunyi di pegunungan keluar air yang indah untuk mereka yang hidup dari penciptaan dunia sampai kekekalan.
Dan oleh sumpah itu, laut diciptakan, dan sebagai landasannya, Dia menempatkan pasir untuk menahan pada waktu gelombangnya marah. Dan Dia tidak berani melewati batas dari awal penciptaan dunia sampai selamanya. Dan oleh sumpah itu, jurang yang dalam dikokohkan dan berdiri dan tidak bergerak dari tempat mereka dari kekekalan sampai kekekalan. Dan oleh sumpah itu, matahari dan bulan menyelesaikan peredaran mereka dan tidak bergerak keluar dari perintah mereka dari kekekalan sampai kekekalan. Dan oleh sumpah itu, bintang-bintang menyelesaikan peredaran mereka, dan Dia memanggil nama-nama mereka, dan mereka menjawab Dia dari kekekalan sampai kekekalan. Dan juga roh air dan angin sepoi-sepoi, dan jalur mereka menurut semua kelompok dari roh-roh itu. Dan di dalamnya terpeliharalah tempat penyimpan suara guntur dan cahaya halilintar, dan terpeliharalah tempat penyimpanan hujan es dan embun es, dan tempat penyimpanan kabut, dan tempat penyimpanan hujan dan embun. Dan mereka semua ini percaya dan mengucapkan syukur di hadapan Tuhan segala roh, dan memujinya dengan segala kekuatan mereka, dan makanan mereka adalah semua ucapan syukur. Dan mereka bersyukur dan memuji dan meninggikan dalam nama Tuhan segala roh sampai selamanya. Dan atas mereka sumpah ini kuat, dan mereka terpelihara olehnya, dan jalur-jalur mereka terpelihara, dan jalan-jalan mereka tidak hancur. Dan ada sukacita besar di antara mereka, dan mereka memberkati dan menghormati dan meninggikan. Karena nama Anak Manusia telah dinyatakan kepada mereka, dan Dia duduk di atas tahta kemuliaannya, dan semua penghakiman telah diberikan kepadanya, Anak Manusia, dan Dia menyebabkan orang-orang berdosa hilang dan dihancurkan dari muka bumi, dan juga orang-orang yang telah menyesatkan bumi. Mereka akan diikat dengan rantai dan akan dipenjarakan di tempat penghancuran mereka, dan semua pekerjaan mereka akan hilang dari muka bumi. Dan mulai dari saat itu, tidak akan ada apa-apa lagi yang akan dihancurkan, karena Dia, Anak Manusia, telah muncul dan duduk di atas tahta kemuliaannya, dan semua kejahatannya akan menghilang dari hadapan wajahnya dan hilang lenyap. Tapi firman Anak Manusia akan menjadi kuat di hadapan Tuhan segala roh. Ini adalah perumpamaan ketiga dari Henok. Pasal 70. Dan terjadilah setelah ini, namanya selama hidupnya itu diangkat kepada Anak Manusia, kepada Tuhan segala roh, jauh dari orang-orang yang diam di bumi. Dan itu diangkat oleh kereta roh, dan namanya terangkat di tengah-tengahnya. Dan sejak hari itu, aku tidak berada lagi di tengah-tengah mereka, dan Dia menempatkan aku di antara dua angin, di antara utara dan barat. Di sana para malaikat memegang tali untuk mengukur bagiku tempat bagi orang pilihan dan orang benar. Dan di sana aku melihat bapa-bapa pertama dan orang-orang besar yang sejak permulaan penciptaan tinggal di tempat ini. Pasal 71. Dan terjadilah setelah itu rohku tersembunyi dan naik ke langit. Di sana aku melihat anak-anak malaikat menginjak nyala api. Jubah mereka putih, dan demikian juga pakaian mereka, dan cahaya wajah mereka seperti kristal. Dan aku melihat dua sungai api, dan cahaya api itu menyala
bagaikan bunga bakung, dan aku tersungkur di hadapan Tuhan segala roh. Dan Mikael, seorang malaikat dari antara para pemimpin malaikat, memegang tangan kananku dan mengangkat aku dan membawa aku ke dalam semua rahasia belas kasihan dan rahasia keadilan. Dan dia menunjukkan kepadaku semua rahasia ujung langit dan semua tempat penyimpanan bintang-bintang dan benda-benda penerang, dan dari mana mereka bergerak di hadapan mereka yang kudus. Dan roh membawa Henok ke langit, di atas langit, dan aku melihat di tengah-tengah cahaya ada sesuatu yang dibangun dari batu kristal, dan di antara batu-batu ini ada lidah-lidah api yang hidup. Dan rohku melihat bagaimana api mengelilingi rumah ini. Pada 4 sisinya ada sungai penuh dengan api hidup, dan mereka mengelilingi rumah ini. Dan di sekitarnya ada serafim dan cherubim dan opanim. Mereka adalah yang tidak tidur, tetapi menjaga tahta kemuliaannya. Dan aku melihat malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, 1000 kali 1000 dan 10.000 kali 10.000, mengelilingi rumah itu. Dan Mikael dan Rufael, Gabriel dan Fanuel, dan para malaikat kudus yang berada di surga yang tinggi masuk dan keluar dari rumah itu. Dan Mikael dan Gabriel, Rufael dan Fanuel, dan banyak malaikat kudus yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari rumah itu. Dan bersama mereka dia yang lanjut usianya, kepalanya putih dan bersih seperti bulu domba, dan pakaiannya tidak dapat dijelaskan. Dan aku jatuh tersungkur, dan tubuhku kehilangan kekuatannya, dan rohku berubah, dan aku menangis dengan suara nyaring dan dengan roh kekuatan, dan aku memberkati dan menghormati dan memuliakan. Dan berkat-berkat ini yang keluar dari mulutku berkenan di hadapan yang lanjut usianya, dan yang lanjut usianya datang dengan Mikael dan Gabriel, Rufael dan Fanuel, dan dengan ribuan dan dengan 10.000 kali 1000 malaikat tidak terhitung. Dan malaikat itu datang kepadaku dan menyapaku dengan suaranya dan berkata kepadaku, "Engkau seorang anak manusia yang lahir bagi keadilan, dan keadilan berdiam di atasmu, dan keadilan yang lanjut usianya tidak akan meninggalkan engkau." Dan dia berkata kepadaku, dia menyerukan, "Damai sejahtera kepadamu dalam nama dunia yang akan datang." Dan selanjutnya damai sejahtera keluar dari situ sejak penciptaan dunia, dan demikian bagimu untuk selamanya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dan bagi semua orang yang berjalan di jalanmu, engkau kepada siapa keadilan tidak meninggalkan selamanya. Tempat kediaman mereka akan bersamamu, dan mereka tidak akan dipisahkan daripadamu selamanya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dan hidup yang begitu lama akan ada bersama anak manusia, dan damai sejahtera akan ada bagi orang benar, dan jalan yang lurus akan ada bagi orang benar dalam nama Tuhan segala roh untuk selama-lamanya.